Nah, kita ketemu lagi. Di video kali ini kita akan mengenal tentang variabel, konstanta, dan tipe data. Langsung aja kita buka pada bloknya. Di sini gue bakal ngejelasin aturan penulisan dari variabel pada C. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi ada beberapa aturan penulisan variabel yang harus kalian ketahui. Contohnya di sini, yang pertama adalah nama variabel tidak boleh didahului dengan simbol dan angka. Contoh, kita membuat sebuah variabel dengan tipe data integer, kita tidak boleh mengawali nama variabelnya dengan simbol dan angka. Misalnya 1, 2, 3, itu tidak boleh. Jadi kita bolehnya nama 1, ini boleh. Lalu yang kedua, nama tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada C, contoh. Nah, ini udah kalian harusnya sudah paham. Jadi kita nggak boleh in di dalamnya, kita buat variabel in. Ini nggak bisa. Nama variabel bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Nah, jadi kalian perlu berhati-hati. Contohnya nama dan koma nama. Nah, ini udah beda. Ini udah variabel yang berbeda. Variabel nama sendiri, variabel nama sendiri. Walaupun hanya berbeda dengan penulisan huruf besar kecilnya, karena case di bahasa C ini sangat sensitif. Lalu disarankan menggunakan underscore untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata atau nama underscore lengkap. Jadi misalnya kita mau bikin nama, ini nggak boleh dispasi. Misalnya kita mau bikin nama variabel nama lengkap, gitu. Nah, ini nggak bisa, error. Jadi kita harus menambahkan underscore. Jadi dia nggak boleh ada spasi, karena spasi dianggap nol. Oke, mungkin untuk variabel kalian bisa coba-coba sendiri. Lalu kita masuk ke bagian tipe data. Nah, tipe data ini di dalam bahasa C kalian bisa lihat ada 9 tipe data. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah integer, char, float, double. Nah, integer itu adalah tipe data yang berupa angka. Contohnya in, seperti dia mengandung tipe datanya mengandung angka, misalnya i. Nah, i ini sama dengan di dalamnya 1 atau 2 atau yang penting angka. Lalu kalau float itu bentuk bilangan pecahan, koma gitu, itu menggunakan float. Jadi kita nggak bisa masukkan in, misalnya in i sama dengan kita isikan i-nya itu 1,9899. Nah, ini nggak bisa, jadi diharuskan menggunakan float. Lalu selanjutnya double itu sama seperti float, namun ukuran penyimpanannya jauh lebih besar. Misalnya float kita menggunakan bilangan pecahan yang kecil-kecil aja, nggak panjang komanya, kita bisa menggunakan float aja. Tapi kalau emang panjang dan butuh memori yang banyak, kita menggunakan float, kita menggunakan double. Lalu char itu untuk menampilkan, jadi di bahasa C ini kita nggak bisa nginputin string, kita bisanya char. Jadi char belum ada string karena dulu keterbatasan memori ya. Char adalah tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Nah, jadi misalnya kita mau karakternya banyak, jadi misalnya char i, ini dia hanya bisa nampung satu karakter. Nah, kalau kita mau banyak, di dalamnya banyak karakter, kita bisa menggunakan kurung siku. Kita isikan panjang karakternya 50. Nah, jadi ini bisa menampung 50 karakter. Oke. Untuk array, struktur pointer, enum, void akan kita bahas di mungkin video selanjutnya. Lalu yang selanjutnya, mengenal konstanta pada C. Nah, di C ini punya nilai konstanta. Bisa kita membuat konstanta yang menggunakan ada dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan define. Nah, ini. Lalu kita bisa menggunakan cons. Kita bisa menggunakan konstanta. Lalu apa bedanya? Define, kita tidak perlu
menjelaskan tipe datanya. Jadi kita langsung bisa tulis misalnya nama, umur aja ya. Umur kita bisa langsung tulis 12. Jadi kalau dia integer kita tidak perlu ngasih kutip 2 ya. Nah, kita nggak perlu pakai titik koma. Kalau cons itu kita harus memberikan tipe datanya, misalnya int, lalu nama variabelnya nama, lalu sama dengan int nama umur. Umur sama dengan 12. Misal kita mau menuliskan dia sebuah string karakter, kita bisa menggunakan kutip 1, umur, misalnya jenis kelamin ya, jenis kelamin biar nggak kepanjangan, dia juga bisa L. Nah, ini untuk menandakan dia tipenya char string. Jadi ini bisa dituliskan di luar dari int main, di luar dari fungsi main, dan bisa juga dijalankan di dalam fungsi main ini. Jadi kita bisa jalankan di dalam sini juga. Tapi kebanyakan biar kita nggak bingung, kita bisa jalankan di luar fungsi main. Jadi define ini kita bisa membuat ketetapan, misalnya nama itu segitu. Jadi nanti kalau kita panggil nama, dia udah punya nilai tetapnya sendiri. Itu intinya, cara gampangnya aja ya. Dan yang tadi, disarankan untuk menggunakan huruf kapital. Nah, itu menandakan kalau dia itu sebuah konstanta. Makanya di sini gue pakai huruf kapital ya. Jenis kelamin atau umur ini menggunakan huruf kapital karena itu buat nandain kalau dia konstanta. Nah, jadi perbedaan, gue simpulin lagi, perbedaan di antara keduanya ini terdapat pada bentuk format penulisannya. Kalau define dia nggak perlu pakai tipe data. Nah, kalau cons ini harus ada titik koma, gue lupa. Dan define tidak perlu. Oke. Mungkin itu aja dari gue untuk video kali ini. Kita video selanjutnya akan membahas tentang yang lebih seru dari ini adalah operator. Itu yang bakal kita sering gunakan. Oke, sekian dari gue. Never give up and goodbye.